Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Kita masih pada pembahasan tentang definisi nifaq dan jenisnya. Di pertemuan terakhir kita sudah membahas jenis yang pertama, yaitu nifaq i'tiqadi, di mana posisi nifaq ini ada pada keyakinannya. Dia benar-benar munafik tulen. Dia menyembunyikan kekufurannya dan menampakkan diri seolah-olah seorang muslim, seorang mukmin. Nifak yang seperti ini tentu mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan ini yang berbahaya. Berikutnya yang kedua, nifak amali, perbuatan. Artinya keyakinan dia tidak seperti keyakinan orang nifaq i'tiqadi, tapi sebagian perbuatannya ada kemiripan, ada kesamaan, hanya saja dalam segi amaliyahnya. Adapun akidahnya tidak sama sekali, keyakinannya tidak sama sekali. Dia tidak menyembunyikan kekufuran, karena memang tidak ada kekufuran dalam dirinya yang berupa keyakinan. Dia Islam dan iman secara lahir batin. Hanya saja sebagian kelakuannya seperti orang-orang munafik, ya, kelakuannya seperti sebagian kelakuannya seperti orang munafik. Beliau rahimahullah taala mengatakan, yaitu melakukan, ya, ini kata kuncinya nih, melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih tetap ada iman di dalam hatinya. Dia melakukan hal-hal yang lazimnya dilakukan oleh orang-orang munafik, ya. Nifak jenis ini tidak mengeluarkannya dari agama, alias bukan sebab kekufuran, bukan sama sekali. Tapi bukan berarti terus jadi bisa disepelekan. Beliau mengatakan ia merupakan wasilah, perantara, jembatan, pengantar kepada nifaq i'tiqadi. Artinya kalau nifaq amali ini dibiarkan terus-menerus, lama-kelamaan tidak mustahil bisa masuk dalam nifaq i'tiqadi. Berawal dari amalan, ya, berawal dari amalan. Pelakunya masih berada dalam status iman, tapi juga ada kemunafikan dalam dirinya. Jika perbuatan nifaknya lebih banyak, maka akan bisa menjadi sebab terjerumusnya dia dalam nifak sesungguhnya, alias nifak i'tiqadi. Makanya perbuatan-perbuatan yang lazimnya dilakukan oleh orang munafik mestinya juga tetap kita hindari, ya, mestinya tetap kita hindari. Contohnya di sini dibawakan satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa, wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Ada 4 perkara yang jika keempat-empatnya ini ada pada diri seseorang, maka dia menjadi munafik sejati. Tapi barang siapa yang pada dirinya terdapat sebahagiannya saja, tidak 4-empatnya, maka berarti pada dirinya ada karakter kemunafikan.
beliau sampai orang itu meninggalkannya. Beliau kemudian merinci. Satu, idza tumina khana. Kalau diberi amanah dia khianat. Wa idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara dia berbohong. Wa idza ahada ghadara. Kalau dia berjanji dia mengingkarinya. Wa idza khasama fajara. Dan kalau dia bertengkar dia akan melampaui batas, ya, atau kalap, ya, dia balasnya lebih mengerikan dibandingkan perbuatan jahat yang dia terima. Nah, kalau empat-empatnya ada pada diri seseorang, dia bisa menjadi munafik tulen, ya, munafik yang sesungguhnya. Tapi kalau kita menghadapi hadis-hadis seperti ini, janganlah cara pandang kita langsung terapkan hadis ini ke orang lain. Langsung di kepalanya muncul list nama begitu, fulan, ya, dia bikin checklist, ya, enggak gitu. Justru hadis seperti ini pertama kali kita tujukan kepada diri sendiri, ya, tujukan kepada sendiri. Jangan sampai kita ada empat-empatnya atau bahkan satu dari empat hal, kalau bisa jangan sampai ada. Ya, hadis ini lebih sebagai warning buat kita agar kita tidak jadi seorang munafik walaupun sekedar nifak amali, walaupun cuma sekedar nifak amali. Apalagi naudzubillah min dzalik sampai nifak i'tiqadi lebih jangan lagi. Nah, ini kalau ada pada diri seseorang, maka pada dirinya ada karakter, ada unsur kemunafikan dan banyak hal lain sebagainya, ya, yang menjelaskan bahwasanya karakter-karakter orang munafik itu kadang masih ada pada kita yang alhamdulillah beragama Islam. Kadang masih ada pada kita yang beriman kepada Allah, karakternya orang munafik, karakternya orang jahiliyah, ya. Apa di antara karakter orang jahiliyah? Al-fakhru bil ansab, ya, bangga-bangga dengan nasab. Itu juga termasuk karakternya orang jahiliyah. Wa ta'nu fil ansab, ya, kemudian juga meragukan atau menghina nasabnya orang lain, ya, itu juga sama karakter jahiliyah. Begitu juga niyahah terhadap mayit, meratapi mayit, itu juga masih ada. Tapi apakah langsung pelakunya bisa disebut sebagai seorang ahlul jahiliyah? Jawabannya tentu tidak. Oh ya, barangkali bisa sedikit bergeser, entah maju ke arah barat atau ke arah utara, yang datang belakangan biar bisa dapat duduk, ya, lebih mudah. Barakallahu fikum. Jadi ini 4 karakter orang-orang munafik, dan tidak hanya terbatas pada 4 hal ini saja, masih ada karakter-karakter yang lain juga yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, termasuk diantaranya mengolok-olok agama, ya, menjadikan agama sebagai bahan candaan, itu juga termasuk karakternya orang munafik, ya. Kemudian juga berat melaksanakan salat Isya dan salat subuh, ya, athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajr. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Nah, hal seperti itu kan masih ada pada diri kaum muslimin. Tapi kalau ditanya mukminkah dia, ya, insyaallah dia menjawab saya ini mukmin, sama sekali tidak ada keraguan dengan keimanan. Tapi ternyata salat subuhnya masih di rumah, salat isyanya juga masih di rumah, kan ada seperti itu. Maka itu termasuk nifak amali, ya, termasuk nifak amali. Nah, di sini 4 hal. Yang pertama, mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadanya. Hendaknya kita sebagai seorang mukmin, ya, berusaha menunaikan amanah semaksimal mungkin. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, ya, orang-orang mukmin itu yang aflah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang beruntung adalah mereka yang terhadap amanah dan janji yang dipercayakan kepadanya mereka senantiasa menjaganya, ya. Termasuk juga ketika kita mengetahui aib seseorang, itu sesungguhnya juga amanah dari Allah, ya. Aib seseorang itu bukan untuk
umbar, bukan untuk dipublikasi. Itu menjadi sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menyikapinya. Minimal menyimpan dalam diri kita saja. Lebih baiknya lagi atau lebih afdolnya lagi kita berusaha melakukan perbaikan pada saudara kita tersebut dan lain sebagainya. Begitu juga wa idza haddatsa kadzaba, ya, kalau bicara dia bohong. Nah, bohong ini juga masih menjadi satu hal yang belum bisa ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Ya, minimalnya ketika mereka terdesak, ya. Ketika mereka terdesak, maka sebisa mungkin jangan pernah bohong, ya. Karena satu kebohongan itu akan menyeret kepada kejahatan yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wal fujura yahdi ilan nar. Hati-hati kalian dengan kebohongan, karena kebohongan itu akan menyeret kalian pada sikap kejahatan, kejelekan, keburukan, dan keburukan itu akan menggiring kalian ke dalam neraka. Wa innar rajul la yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sungguh ada orang yang suka sekali berbohong, benar-benar selalu berusaha berbohong, bahkan tidak perlu bohong pun dia bohong, sampai oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan sebagai seorang pembohong, ya. Orang-orang pun juga mengenal dia sebagai seorang pembohong, ya. Bahkan dalam candaan sekalipun, dalam gurau kita juga nggak boleh kita bohong, ya. Kita bercanda boleh, tapi jangan sampai mengandung unsur kebohongan, ya. Jangan sampai mengandung unsur kebohongan. Wa idza ahada ghadar, jika dia berjanji dia mengingkari. Ini juga termasuk karakteristik atau unsurnya orang munafik, ya. Kalau kita nggak mampu, jangan ngumbar janji, ya. Sampaikan apa adanya saja, dan jangan lupa mengucapkan insya Allah, ya. Dan yang terakhir, wa idza khasama fajar, ya, ini PR buat sebagian kita mungkin yang meledak-ledak emosinya, ya, yang temperamen, untuk bisa lebih memanage lagi emosinya dan kemarahannya. Coba baca banyak-banyak ayat, juga hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menahan amarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal kazimina al-ghaiz, ya, salah satu sifat orang muttaqin, salah satu sifat orang bertakwa di dalam surah Ali Imran 136, mereka diantaranya menahan amarah, ya. Coba Allah bilang di situ wal kazimin al-ghaiz, mereka menahan amarahnya. Allah enggak bilang mereka enggak marah, enggak. Mereka tetap marah, hanya saja marahnya berusaha mereka tahan, ya. Jadi kalau marah itu hal yang manusiawi. Tapi untuk selanjutnya kita melihat perlukah kita marah atau tidak? Tidak perlu. Tidak semua langsung disikapi dengan amarah, ya. Tidak semua juga tidak disikapi dengan amarah. Kita tahu kapan harus marah, kita tahu kapan tidak perlu marah. Terkadang pada diri seorang hamba terkumpul kebiasaan-kebiasaan baik dan kebiasaan-kebiasaan buruk, perbuatan iman dan perbuatan kufur dan nifak, ada semuanya dalam dirinya. Unsur-unsur orang-orang mukmin ada, unsur-unsur orang munafik juga ada, nih, komplit ini orang nih, ya. Segalanya dilakuin sama dia, ya. Yang bagus-bagus diambil, yang jelek-jelek dihajar juga semuanya sama dia, ya. Diambil semuanya. Maka bagaimana? Karena itu ia mendapatkan pahala dan siksa sesuai konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Misalnya laki-laki yang malas dalam melakukan sholat berjamaah di masjid, maka ini merupakan sifat orang-orang munafik, ya, sifat orang-orang munafik. Nah, kita berusaha untuk semangat menghadiri masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala sekalipun kita dalam kondisi tidak mukim, ya. Sekalipun kita dalam kondisi tidak mukim, kita sedang ditugasi ke kota mana begitu oleh tempat kita bekerja, ya, atau ada urusan keluarga kita harus bersafar, tetap berusaha menghadiri pelaksanaan sholat jamaah. Sifat nifak adalah sesuatu yang buruk dan sangat berbahaya, sehingga para sahabat begitu sangat takut kalau dirinya terjerumus dalam kemunafikan. Padahal para sahabat jelas-jelas orang yang ditazkiyah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang jelas langsung direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama mereka-mereka yang mubasysyaruna bil jannah, ya, terutama mereka-mereka yang dijanjikan masuk surga padahal mereka masih hidup, ya. Di sini disebutkan perkataan Ibnu Abi Mulaikah
rahimahullah, salah seorang tabi'in. Salah seorang tabi'in, dan tabi'in itu bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi SAW, hanya saja mereka tidak bertemu dengan Nabi. Maka Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, aku bertemu dengan 30 sahabat Nabi SAW. Mereka semua takut kalau ada nifak dalam dirinya. Sahabat begitu tuh, ya. Orang yang selamat dari kemunafikan malah takut dari kemunafikan, ya. Orang yang belum tentu selamat dari kemunafikan malah ngerasa santai-santai saja dari sifat kemunafikan. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu saja termasuk 1 dari 10 orang yang dijamin pasti masuk surga, masih bertanya kepada Hudzaifah bin al-Yaman, ya, seorang yang dipasrahi daftar nama orang-orang munafik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, apakah namaku ada di dalam daftar tersebut? Maka Hudzaifah mengatakan, tidak wahai Amirul Mukminin. Demi Allah, setelah ini aku tidak akan memberitahukan orang lain lagi setelahmu wahai Umar radhiyallahu taala anhu, ya. Umar saja masih khawatir, ya, masih khawatir kalau namanya ternyata terdaftar dalam nama-nama orang munafik tersebut, ya. Padahal beliau sudah tahu, ya, kalau beliau dijanjikan surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, wallahi ma asbaha wala amsa mu'minun illa wa huwa yakhafun nifaqa ala nafsi. Demi Allah, mukmin yang baik itu, mukmin yang sejati itu tidak pernah merasa aman dari ancaman kemunafikan, entah di pagi atau sore hari. Artinya di sepanjang waktu dia selalu dalam mode waspada kalau dirinya terjangkit sifat kemunafikan. Kalau dirinya ada karakteristik orang-orang munafik. Ini orang mukmin yang sesungguhnya selalu dalam mode waspada, nggak tenang-tenang saja, ngerasa sudah sering kajian, ya, sudah lama kajian, terus seakan-akan sudah benar-benar bersih dari kemunafikan. Tidak demikian. Justru semakin dia mengenal agama, semakin dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kekhawatirnya semakin besar. Man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Ya, semakin orang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin takutlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullahu taala juga mengatakan, ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafiq. Tidak ada yang merasa khawatir terkena kemunafikan melainkan hanya seorang mukmin saja. Orang mukmin itu justru khawatir kalau dirinya kena sifat kemunafikan. Wala aminahu illa munafiq. Dan tidak ada yang merasa aman dari sifat kemunafikan melainkan orang munafik itu sendiri, ya. Kalau sudah munafik, ya dia akan santai-santai saja, nggak ngerasa kalau dia sudah kena penyakit, ya. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wa ma yasna'u syaitanu fil baitil kharib, ya. Apa yang perlu dilakukan lagi oleh syaitan terhadap rumah yang sudah rusak, ya. Ketika ada seorang Yahudi yang mengolok-olok kaum muslimin, ya, saat dia bercakap dengan Ibnu Mas'ud, kalian wahai orang-orang Islam masih saja berlindung kepada Allah dalam ibadah-ibadah kalian, ya. Kalian dalam ibadah-ibadah kalian masih saja diganggu oleh setan, sehingga kalian masih harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan. Kami dong nggak perlu. Kami nggak pernah diganggu oleh syaitan dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan. Maka dijawab oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, huwa ma yasna'u syaitanu fi baitin kharib. Apa yang perlu dilakukan lagi oleh syaitan terhadap rumah yang sudah hancur, ya. Hati kalian itu lebih setan daripada setan, begitu, ya. Udah nggak perlu diapa-apain lagi, ya. Jadi tugasnya udah selesai, ya. Makanya dia gangguin kami karena masih banyak yang bisa diacak-acak, ya, masih banyak yang bisa dirusak, ya. Kalau sudah rusak, ya sudah ditinggal, ya, oleh syaitan. Nah, hendaknya kita semua benar-benar merasa waspada akan sifat kemunafikan ini, ya. Kita merasa tahu ada satu karakteristik pada diri kita dari karakter-karakter orang munafik tadi, coba diminimalisir dan dieliminir sebisa mungkin, ya. 4 hal tadi, kemudian juga berat dalam sholat jamaah isya ataupun subuh, ya.
kemudian juga mengolok-olok agama, berdusta dan lain sebagainya, itu semua berusaha diminimalisir atau bahkan lebih daripada itu dieliminir semuanya, hingga nifaq i'tiqadi tidak ada, bahkan nifaq amali pun juga tidak ada. Ya, kita berusaha sebisa mungkin sambil terus berdoa, memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya terkait al-wa'du wal wa'id. Al-wa'du artinya janji, al-wa'id artinya ancaman. 46. Ahlus sunnah wal jamaah mengimani nas-nas, dalil-dalil al-wa'du, janji yang baik berupa surga, dan al-wa'id, ancaman tentang siksa neraka, semuanya diimani. Al-wa'du diimani, al-wa'id juga diimani. Tidak hanya terus-menerus mengedepankan al-wa'du saja hingga kita pun terlena ya akan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau tidak hanya mengedepankan al-wa'id saja hingga pada akhirnya kita jadi orang yang pesimis terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya kita imani, dua-duanya kita terima. Ada al-wa'du, ada al-wa'id. Ada janji-janji yang baik dari Allah Ta'ala, tapi di sisi lain juga ada ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ini sering juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitabnya. Di antaranya Allah berfirman, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabu al-alim. Sampaikan kepada hambaku, sesungguhnya aku ini adalah zat yang maha ghafur rahim. Ghafur itu artinya maha pengampun, rahim itu artinya maha penyayang. Itu ayat 1. Ayat lanjutannya, wa anna azabi huwal azabul alim. Tapi juga sampaikan kepada mereka, sesungguhnya siksaku adalah siksa yang sangat pedih. Ya, jadi kita ada di pertengahan, ada di keseimbangan. Tidak hanya mengedepankan al-wa'ad saja hingga kita pun terlena dengan maha pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tidak hanya mengedepankan al-wa'idnya saja hingga kita pun menjadi hamba yang pesimis dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan al-wa'du yaitu nas-nas Al-Quran dan as-sunnah yang mengandung janji Allah ta'ala kepada orang-orang yang taat dengan ganjaran yang baik, pahala dan surga. Sedangkan al-wa'id adalah nas-nas yang terdapat ancaman padanya bagi orang-orang yang berbuat maksiat dengan azab dan siksaan yang pedih. Ini semua ada di dalam Al-Quran, juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut keyakinan ahlus sunnah wal jamaah mengenai al-wa'du dan al-wa'id. 1. Ahlus sunnah menetapkan dan mengimani al-wa'id, al-wa'du dan al-wa'id sebagaimana apa adanya dalam nas-nas tersebut dan tidak mentakwilnya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, entah itu berupa wa'ad atau wa'id, semuanya diterima oleh ahlus sunnah wal jamaah tanpa ditakwil-takwil. Dan semua itu sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa antara surga, antara akhirat dengan dunia yang sama hanya sisi namanya saja. Yang sama hanya sisi namanya saja, adapun hakikatnya berbeda, ya. Makanya mungkin kalau kita tidak merujuk kepada tafsiran salaf, ya, seperti Ibnu Abbas misalnya, maka nggak mustahil kita jadi akan menyepelekan surga jadinya, ya. Kutufu hadaniyah misalnya, buahnya gampang dipetik, dekat untuk dipetik, itu mah gampang, nggak usah nunggu di surga, di dunia juga ada, ya. Di Tawangmangu kan banyak, ya, petik stroberi itu, ya. Nah itu kan deket juga tuh, ngapain harus nunggu sampai ke surga? Itu kalau kita nalar dengan logika kita, terus kita sama-samakan konsep yang ada di surga dengan yang di dunia ini, ya akhirnya begitu akhirnya. Makanya Ibnu Abbas sudah jauh-jauh hari menyampaikan bahwa yang sama antara dunia dengan akhirat cuma sebatas namanya saja, hakikatnya berbeda. Entah apa yang ada di surga, entah apa yang ada di dalam neraka. Lebih-lebih Allah mengatakan, a'datu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Lebih-lebih dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, aku telah mempersiapkan bagi hamba-hambaku hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh mata manapun
tidak pernah didengar oleh telinga manapun, dan tidak pernah terbetik dalam benak siapapun. Artinya sehebat apapun kita mengimajinasikan, membayangkan, menghayalkan, yakinlah bukan seperti itu, ya. Karena apa yang bisa kita bayangkan itu berdasar apa yang pernah kita lihat. Ya, yang sering main ke tempat-tempat indah atau Mangu atau Malang atau Bogor atau mana, visualisasinya bagus, ya. Tapi kalau yang di rumah aja apa yang bisa dibayangin? Ya, tembok lagi, ya. Nggak bisa bayangin apa-apa. Semua berdasar apa yang pernah dia lihat, ya. Maka yakinlah apa yang kita bayangkan atau terbetik dalam benak kita bukan itu hakikat daripada negeri akhirat. Kemudian kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang akhir dan kehidupan seorang hamba, tidak ada yang tahu. Akan tetapi orang yang menampakkan kekufuran yang besar, maka ia akan dihukum dengan apa yang ia lakukan dan diperlakukan sebagaimana bermuamalah dengan orang kafir. Nah, ini juga merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang akhir kehidupan seorang hamba, entah baiknya, entah buruknya, entah husnul khotimahnya, entah su'ul khotimahnya. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak boleh atau tidak berani memastikan fulan husnul khotimah, fulan syahid, fulan su'ul khotimah, enggak berani. Yang berani atau bisa dilakukan itu cuma berharap baik pada orang yang meninggal dalam kondisi baik, atau mengkhawatirkan seseorang yang meninggal dalam kondisi buruk, ya. Tidak sampai memastikan, karena kita tidak tahu betul bagaimana kondisi batin dia saat dia meninggal. Bisa jadi lahiriahnya bagus dan kita melihatnya bagus, ternyata batinnya menyimpan kebusukan dalam agama Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu. Atau bisa jadi ada orang yang meninggal secara lahiriahnya nggak bagus, tapi sesungguhnya dia sedang melakukan hal yang bagus, tapi kita nggak tahu sebelumnya. Ya, maka kita sebagai seorang Ahlus Sunnah, yang bisa kita lakukan hanya berharap baik pada orang yang meninggal dalam keadaan baik dan khawatir terhadap orang yang meninggal dalam keadaan buruk, ya, tidak lebih daripada itu. Dan ini dijelaskan, ya, di poin ketiga juga, Ahlus Sunnah tidak memastikan seorang pun bahwa mereka sebagai ahli surga atau ahli neraka kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Mereka meyakini bahwa orang yang mati dalam keadaan Islam, iman, beramal soleh, bertakwa akan dimasukkan ke dalam surga dengan dasar ayat-ayat dan hadis-hadis yang sahih. Nah, ini dia. Kalaupun memastikan fulan syahid, ya, fulan husnul khatimah, fulan pasti masuk surga, fulan-fulan yang namanya kita sebut itu adalah nama-nama yang memang sudah disebutkan oleh dalil. Dalil itu kalau enggak ayat, ya hadis, ya. Misalnya asyarah mubasysyirina bil jannah, ya, 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin pasti masuk surga. Di antaranya khulafaur rasyidin, ya, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Sa'id, Abdurrahman bin Auf. Mereka itu sudah dipastikan oleh hadis, ya. Maka kita nggak boleh ragu. Oh, jangan dulu, kan kita nggak tahu bagaimana akhir hidupnya Abdurrahman bin Auf. Kan kita nggak tahu gimana di akhirnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala. Enggak boleh begitu, nggak boleh ragu. Karena sudah dinaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surga. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi yang tadi disebutkan, termasuk Uqashah bin Mihsan radhiyallahu taala itu juga dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para anbiya, begitu juga para syuhada, salihin, ya, mereka itu orang-orang yang disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala pasti masuk surga. Dan yang utama tentu adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti masuk surga. Ya, kok kita berani bilang pasti? Karena sudah ada kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bersikap mendahului Allah, tidak juga sikap lancang kepada Allah, enggak. Justru kita hanya meneruskan apa yang Allah sampaikan, bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga. Apa dalilnya? Yang sering kita baca setiap hari. Selain Al-Fatihah, surat favorit Al-Kautsar, ya. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Sesungguhnya kami akan memberikanmu Al-Kautsar.
Al-Kautsar itu telaga di surga. Dalam satu tafsiran, di tafsiran yang lain kenikmatan yang sangat banyak. Ya, kami berikan kamu telaga di surga. Diberikan telaga di surga tapi nggak masuk surga. Ya kan nggak mungkin. Ya, apa faedahnya? Dengan ada pernyataan bahwa kami berikan kamu sebuah telaga di Al-Kautsar atau telaga Al-Kautsar, itu sudah menjadi dalil Nabi pasti masuk surga. Begitu juga hadis yang menjelaskan bahwa beliaulah orang yang pertama minta dibukakan pintu surga, itu juga jadi dalil. Wa ana awwalu man yastaftihu babal jannah. Ya, aku adalah orang yang pertama minta dibukakan pintu surga. Bika umir bi alla aftaha li ahadin qablak. Ya, kemudian malaikat yang menjaga pintu surga itu pun mengatakan, ya, dengan kamulah aku dipesankan untuk tidak membuka pintu ini bagi siapapun sebelum kamu. Ya, masa iya Nabi minta bukakan pintu terus orang-orang pun masuk, kemudian Nabi nggak masuk? Ya, ini kan jelas nggak masuk, ya, dalam pendekatan pemahaman apapun nggak masuk. Ya, nah, jadi tidak seperti yang dikatakan oleh seorang cendekiawan Muslim di negeri kita ini yang ditokohkan, ya. Dia mengatakan bahwa Nabi tidak dijamin masuk surga itu berdasarkan sabdanya sendiri, ya, ketika beliau mengatakan lan yudkhilal jannata ahadakum amaluhu qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi fadlin minhu wa rahmah. Nabi SAW bersabda, kalian tidak akan masuk surga disebabkan atau lantaran amalan perbuatannya. Para sahabat bertanya, apakah anda pun demikian wahai Rasulullah SAW? Maka Nabi mengatakan, demikian pula saya, hanya saja saya masuk surga karena diliputi oleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia mengambil kesimpulan, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi pun tidak dijamin masuk surga. Ini tentu kesimpulan yang keliru, ya. Jadi setiap ucapan itu pasti ada kesimpulannya, pasti ada konsekuensinya. Tapi konsekuensi ucapan itu ada yang benar, ada yang salah, ya. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, wa hukmu lazimi kalamillahi wa kalami rasulihi haqqun idza sahha an yakuna laziman. Ya. Beliau mengatakan, dan konsekuensi ucapan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran yang wajib diterima. Tapi beliau mengatakan idza sahha an yakuna laziman. Hanya saja kalau memang tepat menjadi sebuah konsekuensi. Kadang orang yang baca itu salah menarik kesimpulan, ya, hingga dikiranya apa yang dia pahami merupakan konsekuensi firman Allah, merupakan konsekuensi sabda Rasul, padahal bukan, ya, padahal bukan. Misalnya Allah berfirman, Allah bersemayam di atas arsy. Kemudian dia berpikir, wah, konsekuensinya nih berarti Allah membutuhkan arsy. Ya, ini salah, keliru dia. Karena dalam ayat yang lain Allah mengatakan, innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu tidak membutuhkan semesta alam ini. Arsy termasuk semesta alam atau tidak termasuk? Termasuk semesta alam, ya. Maka tidak setiap kesimpulan itu bisa dibenarkan, tidak setiap. Ada yang memang benar, ada yang memang keliru. Makanya beliau mengatakan, wa lazimu kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam haqqun idza sahha an yakuna laziman, ya. Dan konsekuensi firman Allah, juga konsekuensi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran yang wajib diterima. Syaratnya jika memang itu benar sebagai sebuah konsekuensi, karena ada orang yang salah menarik kesimpulan. Nah, kalau kita ketemu sama orang yang meninggal dalam keadaan yang bagus, kita boleh berharap, tapi tetap jaga lisan kita, jangan wah, ini udah pasti masuk surga, ini bi ghairi hisab wala azab, ini udah pasti begitu. Enggak kayak gitu, itu bukan wilayah kita lagi, ya. Misalnya meninggal dalam keadaan sujud misalnya, ya. Di hari itu juga dia puasa, ya. Di hari itu juga dia sempat bersedekah sebelum masuk masjid di subuh hari misalnya. Itu kan bagus sekali kondisinya, ya. Maka kita sebahagia apapun kita yang mendapati kematian saudara kita dalam kondisi sebagus itu, tetap coba jaga sikap kita. Jangan sampai melewati yang bukan wilayah kita lagi. Itu sudah bukan wilayah kita. Yang boleh kita lakukan cuman berharap mudah-mudahan ia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mudah-mudahan dalam keadaan yang baik, ya. Begitu juga bagi para mujahidin, ya, di negeri-negeri kaum muslimin yang meninggal dalam jihadnya. Kita tidak bisa memastikan, karena yang kita tahu hanya zahirnya saja, batinnya kita tidak tahu. Berarti suudzon dong? Enggak suudzon, kita cuma berusaha tahu batasan saja, ya.
kita berharap baik kok terhadap saudara-saudara kita itu yang meninggal dalam kondisi baik. Begitu pula sebaliknya, tidak memastikan seorang pasti ahli neraka kecuali memang orang-orang yang namanya sudah disebutkan oleh Allah atau Rasulullah SAW. Contohnya seperti Fir'aun, ya. Contohnya seperti Abu Lahab, itu jelas. Ya, Abu Lahab kan sudah dipastikan dia pasti masuk neraka ketika dia masih hidup. Ketika masih hidup sudah mati. Turunnya ayat itu masih hidup, ya. Buat apa ayatnya turun orangnya udah mati, ya. Tabbat yada Abi Lahabiu wa tab, ya. Celakalah Abu Lahab dan kedua tangannya, ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, ya. Segala yang dia miliki, yang dia peroleh, hartanya juga tidak berguna bagi dia. Wa imra'atuhu hamma latal hatab, begitu juga istrinya yang membawa kayu bakar, ya, untuk mengganggu, menyiksa atau menyakiti Nabi SAW. Fi jidiha hablum mim masad, ya, di tangannya diikat, dibelenggu, ya, dari api yang menyala-nyala, ya. Nah, itu kan Abu Lahab masih hidup, diturunkan ayatnya. Kita wajib meyakini Abu Lahab itu pasti menjadi ahli neraka, udah pasti, ya. Tapi subhanallah, ya, ini mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Abu Lahab dalam tanda kutip tuh bisa saja membatalkan berita ayat itu tuh, ya. Wah, ngaco ini, saya dipastikan menjadi ahli nar, berarti saya dipastikan mati kafir nih, saya tak masuk Islam aja kan bisa dia. Sekalipun dia nggak berpikiran begitu, ya. Padahal ayat itu turun, dia kondisinya masih hidup, ya, masih hidup. Tiba-tiba divonis jadi ahli neraka, alias mati dalam kondisi kafir. Kan dia kalau memang mau ngelawan Nabi SAW gitu kan bisa saja melakukan pemutarbalikan fakta. Wah, ini ayat nggak bener nih, ya. Saya divonis mati kafir, saya tak masuk Islam aja lah. Ternyata nggak begitu, beneran mati kafir dia, ya. Sampai akhirnya dia mati kafir dan jelas dia menjadi ahli neraka. Yang keempat, Ahlus Sunnah mempersaksikan tentang 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga sebagaimana yang dipersaksikan oleh Nabi SAW. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain yang dijamin masuk surga seperti istri-istri Rasulullah SAW, Uqashah bin Mihsan, Abdullah bin Salam dan lain-lainnya, ya. Mereka ini disebutkan di dalam nas-nas Nabi SAW, nama-namanya dirinci oleh Nabi SAW, maka kita wajib untuk memastikannya juga, tidak boleh ada keraguan. Berarti bisa kita tarik kesimpulan juga bahwa orang-orang yang meragukan bahwa 10 sahabat Nabi ini pasti masuk surga, ada yang tidak beres dalam akidahnya, ada yang tidak beres dalam keislamannya, apalagi sampai mengkafir-kafirkan para sahabat ini seperti orang-orang Syiah Rafidhah, ya. Jelas-jelas Nabi SAW mengatakan, uthbut ya Uhud fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Tenang wahai Uhud, sesungguhnya di atas kamu ini sekarang ada seorang nabi, ada seorang siddiq, ada 2 orang syahid. Saat itu Nabi sedang ditemani oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kira-kira siddiq di situ maksudnya siapa? Ya Abu Bakar, jelas, ya. Dan 2 orang yang mati syahid berarti tinggal siapa dan siapa? Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma, ya. Itu Nabi yang mengatakan dua-duanya syahid, ya, sedangkan yang pertama siddiq, dan siddiq tentu lebih tinggi daripada syahid, ya. Maka dalil-dalil ini jelas membantah keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah yang mengkafir-kafirkan Abu Bakar dan Umar, bahkan sampai mengatakan keduanya adalah sonama jahiliyah, ya. Keduanya adalah berhalanya orang-orang musyrik jahiliyah, ya. Maka kita wajib mengedepankan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Mencela sahabat beliau berarti mencela beliau SAW juga, seakan kita menuduh beliau sebagai orang yang tidak pandai di dalam memilih kawan, ya. Seakan kita menuduh beliau SAW sebagai orang yang tidak cermat di dalam memberikan, ya, amanah-amanah yang besar kepada sahabatnya. Ahlus Sunnah meyakini bahwa orang-orang kafir, musyrikin dan munafikin adalah neraka berdasarkan banyak ayat yang disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan dikumandangkan azan salat Isya. Baik, kita teruskan sedikit lagi. Yang kelima, Ahlus Sunnah menetapkan orang-orang yang dipastikan masuk neraka dengan dasar-dasar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih,
seperti Abu Lahab, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, dan istrinya Ummu Jamil Arwa bintu Harb, dan yang lainnya. Adapun yang sudah dipastikan menjadi ahlun nar, maka ahlu sunnah pun juga memastikannya tanpa keraguan sedikit pun, ya, dan tidak mengkias-kiaskannya, ya, tidak mengkias-kiaskannya. Hanya orang-orang itu saja yang disebutkan. Dan di sini juga disebutkan istrinya Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil Arwa bintu Harb, ya, di mana di dalam surah Al-Lahab itu Allah tidak menyebut dengan namanya, ya, Ummu Jamil, akan tetapi dengan menyebut wamra'atuhu, yaitu terjemahannya dan istrinya. Karena memang redaksinya, kondisinya sangat tidak sesuai antara nama Ummu Jamil, ya, dengan berita yang sedang disampaikan. Berita yang sedang disampaikan kan vonis bahwa keduanya pasti menjadi penghuni neraka, ya. Sedangkan namanya atau kunyahnya Ummu Jamil, ibunya orang yang rupawan, yang indah, yang tampan. Nah, tentu itu tidak sesuai dengan temanya. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala pun tidak disebut namanya, melainkan hanya disebut wamra'atuhu, ya, dan istrinya Abu Lahab ini. Maka ini juga merupakan kedalaman firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam memilih frasa atau kata yang memang menyesuaikan masing-masing kondisinya. Keenam, ahlu sunnah tidak memastikan azab bagi setiap orang yang diancam dengan siksaan, kecuali bagi orang yang mengerjakan kekufuran, misalnya pelaku riba misalnya, ya, orang yang meninggal masih dalam kondisi sebagai atau berstatus sebagai karyawan lembaga ribawi begitu. Wah, ini udah pasti nanti bangkitnya dari kubur kayak orang kerasukan setan nih, ya. Karena di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, innal ladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Sungguhnya orang-orang yang makan riba itu nanti tidak akan dibangkitkan di hari kiamat, melainkan seperti orang yang dalam kondisi kemasukan setan, ya. Udah lihat aja, ntar kita ketemu nih. Ini perhatiin nih orang nih, ya. Matinya masih sebagai karyawan Bank A begitu. Lihat aja kayak orang kesurupan ntar, ya. Nggak bisa kayak begitu. Karena boleh jadi kita nggak tahu ada pertobatan yang sudah dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali bagi orang yang mengerjakan kekufuran, ya. Kalau kekufuran maka iya. Karena bisa jadi Allah mengampuni dengan sebab ketaatannya, bisa jadi, ya. Kita nggak tahu. Bisa jadi juga dengan pertaubatannya, musibah-musibah yang dialaminya, sakit-sakit yang dapat menghapuskan dosa-dosanya dan lainnya. Adapun kekufuran maka tidak bisa dihapus-hapuskan dengan sebab-sebab ini, ya. Dosa-dosa yang lain masih bisa. Makanya Nabi SAW pernah menceritakan ada dua orang, ya, sahabatan begitu, yang satu gemar dengan ketaatan, yang satu gemar dengan kemaksiatan, ya. Kemudian yang gemar dengan ketaatan ini selalu saja mengingatkan, menasihati yang selalu bermaksiat, sampai akhirnya yang gemar taat atau melakukan ketaatan ini pun jengkel karena sepertinya kok bolak-balik nasihatnya nggak didengarkan, ya. Kemudian dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu lak, ya, demi Allah, Allah tidak akan pernah ampuni kamu kalau kondisimu kamu begini terus, ya. Kemudian ya keduanya pasti mati, dan akhirnya keduanya mati, dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, man dzalladzi yata'ala alayya bi anni la aghfira li fulan qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak, ya. Siapa gerangan yang dengan beraninya lancang mengatasnamakan diriku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan yang dikenal sebagai ahli maksiat ini tadi, ya, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosanya dan aku gugurkan, batalkan amalan-amalan kamu, ya. Jadi bisa jadi seperti kita nggak tahu, ya, bagaimana kondisi akhir seseorang, bagaimana juga kondisi batin seseorang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak usah sibukkan diri kita dengan memvonis-vonis orang lain, ya, dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Yang menjadi tugas kita ya mengingatkan, menyampaikan saja, ya. Kadang kita memang terbawa jengkel atau kesal, itu manusiawi, tapi jangan sampai kelewatan, ya, membuat kita melewati hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh kita. Dan yang ketujuh, ahlus sunnah meyakini bahwa setiap makhluk mempunyai ajal kematian, semuanya pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tidak ada yang tidak. Dan setiap yang bernyawa
tidak akan mati kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk para syuhada juga, mereka meninggal dunia, ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu kira orang-orang yang meninggal itu mati, bal ahya, mereka itu masih hidup. Tapi kan setelahnya Allah mengatakan inda rabbihim, ya. Mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi kita. Artinya dunia kita sudah berbeda dengan mereka, ya. Mereka hidup dengan kehidupan yang sesungguhnya, di dalam kenikmatan, di dalam kebahagiaan, di dalam kenyamanan, keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah katakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, ya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kekufuran, maka merekalah yang akan mendapatkan keamanan, mereka jugalah yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini dulu kajian kita, insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.